Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Syekh Muqbil mengatakan wa alaika an tahrisu ala mujalasati ahli ilmi min ahli sunnah wa musyawaratihim fima yahduth. Maka hendaknya engkau semangat untuk bermajelis atau mendatangi majelis ahlul ilmi dari kalangan ahlu sunnah serta bermusyawarah dengan mereka pada setiap perkara yang terjadi. Kata Syekh Adil mengomentari nasihatnya Syekh Muqbil ini, ma agla wa ahsana hadin nasihata. Alangkah mahal dan bagusnya nasihat ini. Apa nasihat Syekh Muqbil? Yaitu agar kita ini penuntut ilmu semangat untuk bermajelis dengan para ulama dari kalangan ahlu sunnah serta musyawarah dengan mereka, minta bimbingan, minta pendapat para ulama pada perkara-perkara yang terjadi. Beliau mengatakan, ba'da an hadzarana syekhuna al-imam al-wadi'i rahimahullah min julasa'is su' wa min al-hizbiyat al-mubtada'ah wal jama'at ad-dhalah kal ikhwanil muslimin wa jama'atit tabligh wa jama'atil jihad atau jama'atil fasad, nasaha bil hirsi ala mujalasati ahli ilmi min ahli sunnah li'anna ahli sunnah arhamun nasi bin nas. Setelah Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala memperingatkan dari bahaya duduk bersama orang-orang yang buruk, beliau memperingatkan dari bahaya duduk dengan hizbiyah, bahaya dari kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Ikhwanul Muslimin, Jamaatul Tabligh, Jamaatul Jihad atau Jamaatul Fasad tadi. Maka Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala memberikan nasihat agar kita ini semangat untuk bermujalasah dengan para ulama dari kalangan ahlu sunnah. Kenapa kata beliau? Alasannya kenapa kita harus duduk dengan ulama ahlu sunnah? Di anna ahlu sunnah arhamun nasu bin nas. Dikarenakan ahlu sunnah arhamun nasi bin nas adalah orang yang paling sangat-sangat sayang terhadap umat manusia. Itu ahlu sunnah salafiyin. Faman jalasal ulama min ahli sunnatil ma'rufin bis sunnah wa tamassuki biha fasayadullunahu biiznillah ila kulli khairin. Maka siapa yang bermujalasah dengan para ulama ahlu sunnah yang ma'ruf dengan sunnahnya, ma'ruf dengan tamassuknya dengan sunnah, maka mereka para ulama tersebut akan menunjukkan dia kepada segala kebaikan. Wa yuhadzirunahu min kulli syarr. Ulama tersebut akan memperingatkan orang tersebut dari segala keburukan. Wastisyaratu ahlil ilmi la yakhibu minha man istasyara bihim atau man istasyarahum. Minta pandangan, minta pendapat, istisyarah, minta musyawarah atau minta pendapat, minta saran dari ulama ahli sunnah, dari ahlul ilmi, tidak akan membuat rugi bagi orang yang mau musyawarah dengan mereka. Sehingga ya ikhwan, bagi kita seorang penuntut ilmu, antum misalkan di Indonesia musyawarah dengan ustad-ustad, apapun tindakan antum, alangkah baiknya antum musyawarah, bertanya, baik dalam perkara urusan dunia ataupun urusan agama, urusan ilmu. Musyawarah itu penting, minta pandangan orang lain, ya, minta pandangan. Gimana ustad? Kalau ustadnya punya pengalaman dalam urusan dunia ini, ahsan afdol. Kalaupun tidak punya pengalaman, paling tidak dia memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat kepada antum. Demikian juga para ustaz-ustaz, para dai, para thalabul ilm yang sudah mutamakkinun, musyawarah dengan para ulama dalam metode dakwah khususnya. Jangan sampai dakwah di Indonesia ini tadi terjatuh pada kubangan hizbiyah, kubangan penyimpangan dikarenakan tidak musyawarah, tidak minta bimbingan para ulama. Ini poin yang sangat penting. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad amara birruju'
ilaihim fi jami'il umur. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk merujuk kepada para ulama pada seluruh perkara, minas silmi wal harb wal amni wal khauf wa ghairiha, wa amara bisu'alihim, baik dalam bentuk perdamaian, bentuk perperangan, bentuk keamanan, dalam rasa takut dan yang semisalnya. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi falau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan juga dikembalikan kepada ulil amr, yaitu ulama wal umara, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Wa man raja'a ila ahlil ilmi wastasyarahum yusaddad biiznillah. Siapa yang mau merujuk kepada para ulama, musyawarah dengan para ulama, dia akan terbimbing dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa kadza kana syekhuna rahimahullah yastasyiru tullabahu alqa'imina 'ala dur. Demikian juga Syekh Muqbil, beliau kadang musyawarah dengan para tulab beliau yang qa'imin 'ala dur, yang ngampu duarul hadis ya. Dulu biasa Syekh Muqbil musyawarah dengan Syekh Muhammad As-Saumali, Syekh Al-Usabi, masyayikh yang lain ya. Makanya ada 7 orang yang dapat wasiat dari Syekh Muqbil setelah wafatnya Syekh Muqbil untuk dijadikan maroji. Karena kenapa? Karena mereka biasa dijadikan teman musyawarah sama Syekh Muqbil. Wa yad'uhum idza hasala amrun ya. Dan Syekh Muqbil biasa ngundang mereka kalau terjadi tragedi atau ada masalah atau ada yang ingin dipecahkan. Wa kana yastashirul uqala wal kibar minhum. Syekh Muqbil biasa istisyarah, minta pendapat dari kalangan senior-senior tersebut. Fa fil Yaman kana yastashiru al-'allama al-Wusabi rahimahullah. Dulu beliau di Yaman, Syekh Muqbil biasa minta pandangan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Wusabi. Dalam keadaan Syekh al-Wusabi ini termasuk murid Syekh Muqbil, namun senior beliau, udah tua juga beliau. Syekh Muqbil biasa minta pandangan, gimana pandangan Syekh Muhammad Al-Usabi. Wal 'allama As-Saumali hafizahullah, dan Syekh Muhammad Ibnu Abdullah As-Saumali ini di Son'a, di Jami'ul Khair ya. Dulu biasanya orang kalau mau ke Damaj mampir dulu di Son'a, singgah dulu di Jami'ul Khair, nginep semalam 2 malam di Son'a, nanti baru lanjut ke Damaj. Demikian juga yang ke Ma'bar atau yang kemana, biasanya dulu ke Jami'ul Khair dulu di Son'a. Wa ghairuhum mimman hum min tullabihi wa zumalaihi, dan yang selain mereka dari kalangan murid-murid beliau atau teman-teman beliau. Bal asghara minhum minal qa'imin ala duwaril hadis. Bahkan Syekh Muqbil minta pendapat, istisyarah, yastashir dengan asghar minhum, dengan orang yang paling muda, paling kecil dari kalangan orang-orang yang qa'imin ala duwaril hadis, yang ngampu marokis, ngampu dakwah. Wa rubbama istasyara ba'dha tullabihi fid dar. Terkadang Syekh Muqbil minta pendapat, minta pandangan ya, musyawarah dengan sebagian murid beliau yang ada di markaz Damaj. Wa qad dhahara dzalika jaliyan fi saitihi ya. Dan yang demikian itu sudah nampak dengan jelas pada reputasi beliau. Itu bacanya saitihi ya. Afwan. Fi wasiyatihi, afwan. Ana salah baca. Wa qad dhahara dzalika jaliyan fi wasiyatihi. Yang demikian itu nampak jelas ada dalam wasiat beliau. Wasiat sebelum wafat tertulis ya. Wa mimma qala, kata Syekh Muqbil, wa idza nazalat nazilatun ijtama'a laha ahlul hilli wal aqdi. Nah, lihat kata Syekh Muqbil, Syekh Muqbil nulis wasiat, apabila hendaknya tatkala terjadi nazilah, masalah kontemporer, hendaknya ahlul hilli wal aqdi ijtima', musyawarah. Disebutkan fulan, yang pertama Syekh Muhammad bin Abdul Usabi, Syekh Yahya Al-Hajuri, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Muhammad As-Saumali, Syekh Abdurrahman Al-Adani. Antum bisa lihat nama-nama tersebut. Wa alaihim ayastashiru ya, hendaknya mereka minta pendapat Syekh Muhammad As-Saumali ya, kepada Syekh Muhammad As-Saumali. Fa inni kuntu astashiruhu wa yushiru alayya birashdi.
Kata Syekh Muqbil, dulu aku biasa minta pendapat, musyawarah dengan Syekh As-Saumali, dan beliau biasa menuntunku, memberikan pandangan kepadaku. Jelas? Itu Syekh Muqbil. Lihat, sekelas Syekh Muqbil, ulama kibar, senior, biasa minta pendapat kepada murid-murid beliau yang senior, yang uqala. Ya ikhwan, sebenarnya antum bangga diajak musyawarah. Kenapa? Berarti antum dipandang, antum punya pandangan. Difahami? Orang diajak musyawarah itu berarti dia dipandang apa? Dipandang ada akal pikiran dia yang luas, yang layak untuk dimintai pendapat, ya. Diajak untuk memecahkan masalah. Nah, apalagi seorang thalibul ilmi, seorang duat, alangkah baiknya masalah-masalah di Indonesia ini tadi kita pecahkan masalah tersebut dengan bimbingan para ulama, minta pendapat para ulama. Alhamdulillah zaman sekarang gampang, mudah untuk ketemu dengan para ulama. Temui para ulama yang ada di Saudi Arabia, temui para ulama yang ada di Yaman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jangan bertindak merasa sok pintar usul fikih, sok pintar ilmu hadis, sok pintar akidah, sok pintar manhaj. Nanti salah dalam bab ini tadi. Karena pandangan para ulama yang berilmu beda dengan pandangan kita ini tadi. Mereka pandangan menilai sesuatu dengan penuh rasa khauf, rasa takut. Kalau kita mandang sesuatu itu dengan perasaan. Para ulama memberikan pandangan dan juga memberikan solusi itu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang masalah-masalah seperti ini jarang diangkat oleh para duat, para dai untuk kepada para ulama, ya. Alhamdulillah ya ikhwan, para ulama ada, para masyayikh banyak, minta pandangan, minta bimbingan mereka itu sangat-sangat penting sekali. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Naktafi bihadzal qadar.